Rekor dulu nanti ada yang mau minta lagi. Kayak tadi aku lupa. Nah, jadi nanti akan coba mock up-nya itu yang benar-benar gitu ya. Jadi nanti panggilnya ibu, terus juga tatapannya di mana arahnya, terus jarak jauhnya itu di mana, body language-nya gimana, terus kalau misalnya nanti nggak bisa jawab, ya udah gitu, diakalin bagaimana jawabnya, nggak usah nanya Mbak, salah Mbak gitu, atau itu nggak usah nanya. Ibaratkan aku sama Uci itu adalah interviewer aslinya gitu. Jadi kalian memang benar-benar untuk serius. Nah, untuk dari Yulia juga diposisiin dulu nih. Itu terlalu dekat tuh mukanya. Coba Yulia lihat aku, lihat Anas, lihat Uci tuh. Jauh. Jadi jaraknya tuh segini. Selurusan tangan itu. Jadi jauhin. Nah, ya gitu. Nah, Oke. turun lagi itu. Nah, ntar kalau misalnya benar-benar jangan di itu ya. Backgroundnya harus polos kayak Anas ya. Hmm, Ntar tuh, Yul. Oke. Gitu ya pokoknya. Jangan gini-gini nanti nanyanya. Karena kita fokusnya ke kamera gitu. Oke? ya Mbak. Oke, siap. Kita mulai di 20.03. Kita breakout rooms dulu. Kan tiba saatnya. Tapi nanti kalau di breakout room, kalau mau merekrut gimana saya? Kasih Kenapa? izin ke co-host gitu kan? Iya, kohos sih nanti. Ntar dulu. Ceng dulu ya. Salah nih. Ana sama Uci. Yulia. Move to. Ceng dulu. Oke. Tapi Tuh, join nih. kalian. Kamu room 1, aku room 2 gitu ya. Oke. Oke Gimana? Mbak. Yuk, udah siap? Ya Mbak, sudah Bismillah. Oke, bismillah ya. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Anda, Yulian Elvita, sudah sampai di tahap 3 ataupun substansi wawancara pada malam hari ini. Dan selamat karena sudah melewati 2 tahapan lagi. Semoga nanti bisa memberikan performa yang terbaik. Sebelum kita mulai, boleh untuk diputar terlebih dahulu kameranya sekitar 360 derajat. Disilakan. Oke, sudah ya. 360 derajat ya, sampai ke bawah ya. Oke, baik. Terima kasih, Yulia. Berarti Anda tidak ada orang di sekitar Anda dan hanya ada tembok di belakang Anda ya. Langsung saja mungkin boleh untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Silakan. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk berjumpa saya pada sesi kali ini. Perkenalkan, nama saya Yuliana Elvita, biasa dipanggil Yuli. Selama pendidikan, saya menamatkan S1 dan S2 saya dengan jurusan linear, yaitu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. S1 saya tamatkan di Universitas Islam Riau pada tahun 2020 dan S2 saya tamatkan di Universitas Negeri Padang pada tahun 2021. Adapun pengalaman pendidikan saya selama 5 tahun seorang dosen di Universitas Swasta, Universitas Lancang Kuning. Alasan saya untuk melanjutkan kuliah di Universitas 11 Maret adalah ketertarikan saya pada bidang pendidikan bahasa Indonesia, khususnya dunia sastra, yaitu terkait ekofeminisme yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan. Karena kita ketahui bahwa isu-isu lingkungan yang sudah dibahas atau itu sudah biasa. Oke, suaranya putus-putus ya. Halo? Halo? Iya, tadi putus-putus suaranya ya, Mbak.
Iya, Ibu, mohon maaf terkait jaringan sepertinya. Boleh saya ulang, Bu? Iya, silakan diulangi kembali. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yulian Elvita, biasa dipanggil Yuli. Pengalaman pendidikan saya selama saya menjalani dunia pendidikan, yaitu S1 dan S2 dengan jurusan linier, yaitu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. S1 saya tamatkan di Riau, di Universitas Islam Riau pada tahun 2020. S2 saya tamatkan di Universitas Negeri Padang pada tahun 2021. Selanjutnya, 5 tahun terakhir saya berkecimpung di dunia pendidikan dari pengalaman pendidikan saya, yaitu saya menjadi guru sekolah menengah pertama dan diamanahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar untuk menjadi fasilitator daerah dan fasilitator provinsi. Ruang itu saya jadikan proses untuk belajar tentunya. Selanjutnya, alhamdulillah tahun ini saya sudah menjadi seorang dosen 1 tahun terakhir di universitas swasta, yaitu Universitas Lancang Kuning. Adapun niat baik saya untuk melanjutkan pendidikan di Universitas 11 Maret dengan jurusan yang sama, yaitu pendidikan bahasa Indonesia, adalah berangkat dari isu-isu yang sedang berkeliling di lingkungan saya, itu terkait isu-isu lingkungan. Karena kita ketahui bahwa isu-isu lingkungan yang sudah dikritik itu sudah biasa, namun isu-isu lingkungan yang dikritik atau diberikan sebuah karya sastra merupakan suatu hal yang baru di Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan atas hal-hal tersebut, saya ingin melanjutkan perkuliahan di S3 Universitas 11 Maret nantinya. Oke, luar biasa ya. Kamu sudah menjadi seorang dosen dan juga sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman yang memang itu mungkin sudah cukup sih untuk kamu ya. Tapi ternyata kamu ingin melanjutkan kembali untuk melanjutkan pendidikan dengan isu-isu lingkungan. Nah, kalau untuk isu-isu lingkungan, mungkin adakah untuk urgensi yang memang lebih spesifik gitu. Jadi membuat Anda harus lanjut dalam S3 ini. Karena kan sudah menjadi dosen gitu. Seperti apa boleh diceritakan? Oke, baik, mohon maaf Ibu, sepertinya jaringan saya sedang terkendala. Saya coba pindah tempat dulu. Oh iya, iya boleh silakan. Mhm. Oke, baik, mohon maaf. Mohon maaf, Bu. Iya, Apakah jaringannya sudah stabil? iya itu ini apa kameranya masih belum itu ya? Kameranya masih stuck di situ aja. Aduh, Oke, gimana? kalau ini sudah better, Bu, atau belum, Bu ya? Oke, kedengeran, kedengeran udah ada. Suaranya udah ada. Belum, belum ya. Oh iya, jaringannya ya. Nah, udah tuh Oke, kayaknya. baik, iya, sudah. Silakan dilanjutkan. Mohon maaf Ibu, tadi mungkin terkendala terkait jaringan. Jadi pertanyaan terakhir yang Ibu ajukan, coba boleh diulang, Bu? Oke. Nah, jadi tadi kan Anda tadi sudah menjadi dosen dan juga sudah mendapatkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa ya. Jadi kan tentunya kontribusinya nanti itu bukan menjadi seorang dosen lagi karena memang sudah ada gitu ya. Mungkin akan menjadi dosen ataukah akan berpindah ke dosen tempat lain
Ataukah bagaimana? Lalu urgensi tadi yang tentang lingkungan, yang lebih spesifiknya itu seperti apa yang nanti akan diberikan kontribusinya? Boleh diceritakan? Oke, baik Ibu, terima kasih. Terkait masalah kontribusi ke depannya, karena saya sudah menjadi seorang dosen, tentunya banyak hal-hal yang akan saya lakukan. Jadi kontribusi itu saya bagi menjadi 3 sistem nantinya. Ada kontribusi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, untuk jangka pendeknya, itu tentunya apabila saya diterima menjadi keluarga awardee LPDP, saya akan terus belajar atau masuk di dalam sebuah organisasi LPDP. Saya akan aktif di dunia podcast, YouTube, terutama membahas mengenai isu-isu lingkungan ataupun para awardee yang membutuhkan bantuan nantinya. Itu adalah urgensi saya dalam jangka pendek. Dan jangka menengahnya adalah isu yang saya angkat ini terkategori isu yang sangat mendalam nantinya. Karena kita tidak tahu 5 sampai 10 ke depan berkaitan dengan rendahnya kesadaran lingkungan yang saya temui di wilayah saya itu. Dan Kementerian Lingkungan Hidup juga sudah mengatakan bahwa laju dari urgensi yang lingkungan itu semakin memburuk di Indonesia. Tingkat kesadaran seseorang untuk mengetahui bahwa ini alam harus dijaga itu semakin menurun. Banyaknya eksploitasi hutan, banyaknya pengonsumsian limbah-limbah pabrik, industri-industri yang asapnya merajalela kemana-mana, itu kita tidak merasakan sekarang. Namun, 5 sampai 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan itu akan berdampak bagi Indonesia kita tentunya. Nah, jadi urgensi itu mungkin dalam jangka menengah itu saya mendalami materi terkait isu-isu lingkungan ini dalam perkuliahan saya. Lantas saya akan belajar melalui webinar-webinar yang ada terkait isu-isu lingkungan ini. Jadi saya berharap kontribusi ini dapat menjadi sarana perbaikan di wilayah saya tentunya. Nah, adapun jangka panjang saya ini adalah bagaimana membuat kreativitas pembelajaran itu secara inovatif di kelas saya. Karena saya sebagai seorang guru dan dosen, bagaimana pembelajaran itu saya kaitkan dengan pembelajaran isu-isu lingkungan yang notabene-nya otomatis saya harus mengaitkan terkait kurikulum lingkungan. Jadi saya mengkoordinasikan kurikulum lingkungan itu kepada universitas karena universitas pasti membuka peluang itu nantinya. Karena kita ketahui bahwa pasal 20 ayat 12 itu menyatakan bahwa untuk perubahan kurikulum itu diserahkan kepada universitas namun harus berdasarkan SNDT, di mana saya akan membuat CPPS-nya, capaian program studinya, saya membuat media ajarnya, saya lakukan, oh ternyata kurikulum yang berkait isu-isu lingkungan itu harus berapa SKS, dan terakhir saya akan mengkaitkan dengan pembelajaran yang berbasis isu-isu lingkungan itu seperti apa. Dan yang terakhir adalah jangka panjang saya nantinya menjadi seorang dosen, bagaimana saya akan membuat suatu komunitas klinik lingkungan hidup. Jadi di sana adalah dosen-dosen yang memang dosen ataupun mahasiswa atau siapapun itu yang memang bergerak di bidang itu. Jadi kalau misalnya kita sudah menciptakan itu dan kurikulum-kurikulum itu nanti dikemas di dalam itu dan itu di SK-kan oleh rektor. Jadi saya berharap kurikulum ini akan diterapkan di dalam semua universitas gitu. Jadi urgensinya di samping itu saya harus memang bergerak di bidang itu karena itu sangat urgensinya sangat penting karena kita tidak tahu 10 dan 20 tahun ke depan itu tingkat kesadaran orang masih rendah terkait hal itu. Nah, jadi setelah itu karena saya sebagai seorang dosen otomatis saya harus melakukan penelitian dan pengembangan menjadi dosen yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Jawabannya luar biasa sekali ya, karena memang udah jauh ya untuk jangka itu. Tapi kenapa kalau misalnya kontribusi itu kan bisa dilaksanakan tanpa kamu itu untuk menjadi seorang Wordi LPDP? Karena kalau untuk kayak kanal YouTube ataupun kita memberikan informasi webinar segala macam, itu tanpa adanya embel-embel LPDP sebenarnya itu bisa juga. Coba dijelaskan alasannya kenapa? Baik, Ibu, terima kasih. Nah, jadi
ternyata dalam pendidikan bahasa Indonesia terdapat sebuah teori sastra atau pembelajaran sastra yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan itu sendiri. Jadi saya ingin memperkenalkan sebuah teori di dalam sastra, pembelajaran sastra itu terkait ekofeminisme. Jadi pendidikan bahasa Indonesia cakupannya lebih luas kok. Yang kita ketahui bersama bahwa bahasa Indonesia itu kan hanya berkaitan dengan membaca, menulis, gitu, atau puisi, drama. Ternyata tidak. Ada kok sebuah isu-isu di dalam sastra itu yang harus kita ulik. Nah, salah satunya saya akan memperkenalkan teori baru atau mazhab baru yang bernama teori ekofeminisme begitu. Jadi ekofeminisme ini adalah bagaimana seorang manusia memiliki kedekatan dengan alam begitu. Jadi tidak harus kita di dalam dunia ekonomi, di dunia di dunia lingkungan atau jurusan di jurusan kehutanan berkaitan dengan isu lingkungan. Jadi ternyata di bahasa Indonesia ini juga ada kok yang membahas terkait ekofeminisme gitu. Jadi isu-isu lingkungan yang sudah melalui jalan kritik-kritik lain itu sudah biasa. Namun ekofeminisme yang dibahas atau kritik-kritik isu lingkungan yang dipublikasikan atau dibuat sebuah karya melalui karya sastra itu merupakan suatu hal yang baru di Indonesia. Jadi tujuan saya ingin memperkenalkan itu lewat pembelajaran bahasa Indonesia seperti itu. Oke, baik. Nah, tadi udah kontribusi berarti udah ada jangka panjang, jangka pendek, dan juga jangka menengahnya gitu ya. Nah, kalau untuk diri kamu sendiri nih, dari pengalaman-pengalaman yang sudah banyak, itu ada nggak sih pengalaman yang kurang membanggakan bagi kamu? Itu terus pembelajaran apa sih yang bisa kamu dapatkan dari sana? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Pengalaman yang kurang membanggakan itu terjadi pada tahun 2016. Itu adalah ketika saya gagal di mana-mana mengikuti SBMPTN, SNMPTN, PBUD, Mandiri, dan bahkan banyak jalur yang sudah saya ikuti ketika saya melanjutkan dunia perkuliahan sehabis SMA. Kenapa itu saya bilang kurang membanggakan? Karena kebetulan lingkungan saya atau pertemanan saya itu dia sudah mendapatkan kampus yang dituju, sementara saya belum mendapatkan kampus yang saya tuju begitu. Nah, tapi apa yang saya pikirkan waktu itu jangan sampai saya berada di kampus itu, malah itu yang kejadian. Jadi saya mengambil apa yang kita pikirkan itu adalah yang kejadian. Jadi apapun itu tolong dipikirkan terlebih dahulu. Alhasil apa yang saya dapat? Ternyata setelah saya masuk ke kampus itu, saya mendapatkan beasiswa di sana. Tanpa saya harus mengajukan, bahkan ketua prodi itu langsung menghampiri saya untuk mengajukan beasiswa itu. Begitu. Jadi itu adalah, ternyata Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Oke, berarti itu udah menjadikan sebuah pembelajaran juga ya. Ibaratnya Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan dan bukan apa yang kita inginkan. Lalu, adakah pengalaman terberat selama masa kamu hidup sampai saat ini? Itu apa? Boleh diceritakan? Oke, baik. Mungkin pengalaman terberat dalam hidup saya ini adalah ketika saya mulai untuk transisi dari masa kuliah sampai masa SMA itu adalah menurut saya yang terberat karena itu adalah hal yang paling kronis, sesuatu yang sudah saya buat, sudah saya rancang, tapi tidak sesuai dengan schedule saya itu sangat mengganggu pikiran saya. Contohnya itu tadi gagal di dunia masuk universitas, dan satu lagi itu adalah ketika saya akan mendaftar menjadi seorang poluan, karena itu saya sudah prepare dari kelas 2 SMA untuk lanjut ke poluan, namun di kelas 3-nya saya melihat bahwa pendaftarannya itu tingginya harus 155. Sementara 160 sementara saya hanya 158. Prepare-nya itu saya dari kelas 2 itu saya tiap hari berenang, jadi saya tiap sore itu berenang dan segala macam, dan itu saya rasa membuang energi yang cukup banyak. Tapi tidak mengapa, lagi-lagi ya itu dijadikan sebuah pelajaran. Jadi ternyata itu balik lagi, Allah itu membutuhkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kalau tidak seperti itu, mungkin saya tidak berada di tahap yang saya syukuri sekarang ini. Gitu. Tapi masih bisa survive ya gitu untuk dalam suatu hal yang mungkin ya memang berat lah ya ibaratnya masa-masa itu gitu ya. Harus, Oke. harus.
Oke, laju, laju. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, itu bisakah Anda jelaskan kira-kira kelemahan dan kelebihan Anda itu apa gitu? Dan itu apakah bisa membantu Anda untuk mencapai ataupun mempercepat studi Anda? Masya Allah. Silakan. Silakan dijawab. Masya Allah, jaringan. Iya, jaringannya. Jaringan ya, Mbak? Mohon maaf, Ibu masih di mute. Oh, Oke. Nah, mohon maaf ya, tadi lagi ada gangguan sebentar. tidak apa-apa, Bu. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi untuk kelebihan dan kelemahannya tadi sudah dijawab. Mohon maaf, belum, Bu. Oh ya, silakan untuk dijawab bagaimana kelemahan dan kelebihannya. Baik, terima kasih, Bu. Untuk kelemahan dan kelebihan saya sendiri, saya mulai dari kelebihan. Saya adalah orang yang bertanggung jawab. Bisa dilihat dari proses saya belajar untuk menyelesaikan semua yang saya selesaikan. Contohnya adalah ketika saya menjadi fasilitator daerah, fasilitator provinsi, saya menjadi seorang, saya masih berada kuliah waktu itu, S1, S2, dan saya bekerja menjadi seorang guru, dan saya ditambah ketika saya menjadi fasilitator MGMP gitu. Jadi bagaimana saya menyeimbangkan antara proses yang sudah saya jalani, antara saya menjadi guru, menjadi mahasiswa, menjadi fasilitator daerah, dan menjadi fasilitator MGMP. Jadi hal itu yang ada deadline-deadline-nya dan itu harus saya selesaikan. Dan saya setelah saya jalani sampai sekarang saya bertumbuh dan belajar, itu terkoordinasi dengan saya. Jadi saya rasa ketika saya sudah dibebani sebuah kerja, saya sudah bisa menyelesaikan itu karena bagi saya apa yang sudah diberi kepada saya itu harus diselesaikan seperti itu. Oke, berarti ada sebuah confident lah ya untuk. Oke. Nah, jadi ya, tadi udah ada kelebihan dan kelemahannya. Itu kan sudah berfokus untuk bisa lebih baik lah ya kelebihannya, karena lebih banyak kelebihan dibandingkan kelemahannya. Dan itu semoga nanti bisa membantu pada saat Anda berkuliah. Nah, pada saat berkuliah itu udah memiliki LOA di Universitas Negeri 11 Maret ya? Ya, sudah ada Benar, LOE. benar Bu, alhamdulillah. Oke. Nah, berarti kalau sudah ada LOE, apakah sudah menghubungi siapakah calon pembimbingnya? Sudah Bu, sudah saya hubungi dan sudah terjadi komunikasi antara saya dengan Bapak yang akan saya jadikan riset saya nanti, promotor riset saya nanti. Oke, bagaimana responnya? Baik, jadi per tanggal 3 Januari ketika saya sudah mendaftar di Universitas 11 Maret, saya langsung menghubungi Bapak tersebut lewat kan nomor WhatsApp-nya. Jadi saya menghubungi dosen saya ketika saya S2. Jadi dosen saya itu kebetulan bergabung di
adopsi. Jadi adopsi itu ada sebuah organisasi Asosiasi Dosen Pendidikan Bahasa Indonesia seluruh Indonesia gitu. Jadi saya meminta izin kepada ibu tersebut untuk memberikan rekomendasi kepada saya begitu. Nah, jadi saya bertanya apakah ibu mengenali dosen di sana begitu. Nah, ternyata mengenali dan diberikan kontaknya, saya kontak bapak itu dan ternyata bapak itu merespon dan baik. Kenapa sih juga memilih bapak itu? Karena dosen saya ketika S2 itu selaras dengan fokus saya karena fokus saya dunia sastra. Jadi kebetulan Bapak Dr. Muhammad Rohmadi M.Hum sesuai dengan konsen saya nanti ini. Jadi Bapak itu adalah bergerak di bidang pengajaran pendidikan bahasa, khususnya adalah pendidikan sastra. Jadi kenapa saya memilih Bapak itu juga ada alasannya. Jadi sesuai dengan kontribusi atau isu-isu atau riset saya nantinya. Dan setelah ini respon Bapak itu riset saya nantinya, begitu. Oke, jadi itu ya tadi. Masya Nah, Allah, iki jaringannya piye. oh iya, jadi oke, gimana? Baik, Maaf Ibu, suara saya terdengar. iya, terdengar dengan jelas. Terdengar, Oke, terdengar. oke, kita lanjutkan lagi ya. Tadi sudah tentang promotor ya untuk dosen yang sudah dihubungin. Lalu, kenapa Anda menjatuhkan hati di Universitas Negeri 11 Maret, sedangkan banyak sekali universitas yang ada di Indonesia? Alasannya karena apa? Bagaimana? Mendengar suaranya? Maaf, mohon maaf Ibu, jaringan sedang tidak baik-baik saja. Oke, jadi tadi Terdengar, ditanya bagaimana? benar. Oke, ditanyakan bagaimana? Sebentar, sebentar. Oke, apa alasan Anda, kenapa Anda memilih atau menjatuhkan hati di Universitas Negeri 11 Maret, sedangkan banyak sekali universitas yang ada di Indonesia? Silakan dijawab. Baik, kenapa saya memilih Universitas 11 Maret daripada universitas yang lain yang ada di Indonesia? Itu atas dasar perenungan. Jadi ada atas dasar pemilihan universitas dan atas dasar pemilihan prodi. Saya tahun 2021 sudah pernah ke Universitas 11 Maret, jadi saya sudah melihat langsung secara langsung Universitas 11 Maret itu seperti apa. Jadi fasilitas yang ada di sana saya sudah melihatnya dan itu bagus. Jadi banyak sekali perpus yang nantinya dapat dijadikan saya program riset saya. Apalagi saya melihat di sana ada khusus ruangan untuk riset, pengembangan dan penelitian. Jadi apabila saya masuk ke sana, saya rasa itu bisa menambah referensi saya. Ditambah juga ada labor bahasa di sana. Kampus Universitas 11 Maret juga adalah kampus Go Green. Jadi kebetulan saya mengambil pembahasan atau terkait isu-isu lingkungan. Jadi apabila saya sudah memiliki konsep Go Green, ada waktu luang dan kampus memberikan arahan kepada saya untuk boleh melihat bagaimana manajemen kampus Go Green di sana, saya akan belajar di sana. Jadi di samping itu saya rasa itu adalah kenapa saya memilih universitas tersebut. Dan mengapa saya memilih prodi tersebut juga ada alasannya. Yang pertama adalah saya sudah melihat SKS yang ditawarkan dari Universitas 11 Maret. Nah, jadi SKS di sana tersebut ada SKS terkait isu-isu sastra mutakhir. Jadi di sana akan membahas tentang isu-isu lingkungan nantinya. Gitu. Jadi saya rasa kontrak kuliah yang disajikan oleh Universitas 11 Maret itu selaras dengan permasalahan yang akan saya dalami nantinya. Jadi harapannya ketika saya sudah belajar itu momen itu saya ambil untuk membenahi apa yang kurang mungkin di lingkungan saya seperti itu. Dan saya melihat juga untuk pendidikan bahasa Indonesia S3 di sana sudah merupakan orang-orang yang kompeten. Ada tujuh doktor dan ada 8 profesor di sana. Jadi saya yakin mereka adalah orang-orang yang kompeten untuk nantinya belajar dan bertemu dengan saya untuk saya menambah proses belajar nantinya begitu.
Oke, berarti berdasarkan dari SKS, terus juga udah apa ya, lebih adanya di sana ya alasannya kenapa memilih ke sana gitu ya. Allah Akbar. Ya, Oke, jadi tadi udah memilih Universitas Negeri 11 Maret. Terus untuk rencana proposalnya berarti seperti apa nih? Yang sudah dijelaskan di dalam itu ya? Apa? baik. CV ya? Itu Rencana maksudnya. terima rencana proposal saya itu akan saya mulai dari semester 1. Jadi semester 1 itu sudah saya diskusikan terkait judul saya nantinya. Saya itu di semester 2 dan sekian. Lanjut di semester 4 dan 5 itu saya mulai langsung untuk hasil ujian terbuka dan ujian tertutup. Nah, apa yang saya angkat yaitu saya angkat adalah terkait isu lingkungan, terkait permasalahan yang ada di lingkungan, saya kemudian di sebuah karya sastra begitu. Jadi pendidikan bahasa Indonesia ternyata ada kok yang isu teori yang membahas terkait feminisme. Jadi saya ini lewat novel. Jadi novel ini yang saya ambil adalah novel Amba karya Laksmi Pamuncak. Jadi kenapa saya memilih Laksmi Pamuncak? Ada karena yang pertama beliau Halo, Ayul. Gimana Yul? Halo, recording in progress. Bagaimana Pak? Apakah ada? Cerita dong. Kayak mana ini jaringannya? Ya Allah, ya Allah. Jaringan, please banget, please banget, please banget. lagi tidak baik-baik. Oke. Aduh, kayak mana ini? Udah kedengeran? Udah? Ya, ya, ya. Duh, gimana nih Atau suaranya? enggak? Dan lagi udah kita coba udah. Tapi hilang meneh. Iya, hilang ini. Oke, oke, nggak apa-apa. Tadi ibaratnya udah ada apa ya? Udah ada apa sih namanya? Udah ada pokoknya tesis maupun proposal itu harus memang udah mateng banget Mbak. Baik itu mau di mana, terus metodenya itu apa. Terus kalau misalnya ditanya nanti apakah bisa berubah, itu kakak bisa jawab kayak, kedengeran nggak ya suaraku ya? Ada. Nah, jadi nanti disesuaikan aja gitu. Terus mungkin yang Kedengeran Mbak, terakhir, aman, kedengeran. oh aman ya. Nah, jadi mungkin yang terakhir aja deh, kita langsung ke closing statement aja deh kalau gitu. Silakan. Closing statement. Iya. Ya baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk saya. Saya harap Bapak Ibu dalam keadaan sehat-sehat selalu, dapat berkontribusi langsung setelah saya menamatkan ini untuk Indonesia
ke depannya. Jadi isu-isu yang saya angkat ini juga berdasarkan harapan Indonesia nantinya itu 20 sampai 30 tahun ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi lewat hal-hal seperti ini harus kita kondisikan. Adapun harapan-harapan ini nantinya semoga Bapak Ibu dapat mempertimbangkan agar nanti saya dapat bergabung di keluarga LPDP nantinya seperti itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Oke, baik. Terima kasih ya, Yulia. Semoga nanti diberikan apa kesempatan dan juga lolos untuk tahap substansi ini dan menjadi salah satu ordi dari LPDP. Oke, boleh untuk langsung keluar Zoom aja ya, karena kita mau lanjut interview berikutnya. Oke. Ya, Mbak. Aduh, ini jaringannya ini, Yul. Piye iki, Yul? Jaringannya ta. Aduh, aduh. Oke, oke. Nah, jadi langsung koreksi aja ya. Benar Mbak, langsung. Kita tak Oke. catet. Heeh. Nah, kedengeran nggak suaraku ya? Kedengeran? Jelas, jelas, jelas Mbak. Oke. Nah, jadi nanti yang pertama itu dari tata susun kameranya ya. Jangan lupa yang tadi aku jelasin. Oke? Ada nggak suaranya nih? Dengar, Yul? Hmm? Dengar? Kamera, betul. Ya. Kamera. Terus tuh Dengar itu. Mbak, kamera, kamera. Ya. Kameranya kamu lihatnya ke kamera ya. Jangan kemana-mana pandanganmu. Oh iya Mbak, siap. Ya, jangan kemana-mana. Jadi kayak mikir gitu loh. Jadi pandangan tuh fokus aja ke depan gitu. Untuk pandangannya dan fokusnya ke kamera, jangan ngelihat Mm-mm. muka aku gitu ya, jangan lihat muka interviewer, harus ke kamera. Terus, kalau yang ditanya itu cukup perkenalan, jawabannya cukup perkenalan aja. Oke? Tadi tuh kamu udah ke mana? Ke mana panjangan itu. Panjangan banget pokoknya. Oh, Terus, pokoknya jangan sampai kalau misalnya dia cuma nanya perkenalan, cukup perkenalan aja. Kalau dia nanya kontribusi, cukup kontribusi aja. Jangan kamu tambah kemana-mana gitu. Terus jangan terlalu panjang. Tadi kan Mbak, karena Mbak kan udah gimana ya kalau menurut aku karena kita udah dosen terus juga udah bisa public speaking. Nah, itu tuh terlalu panjang tadi Mbak. Jadi terlalu panjang banget. Dibatasin kayak misalnya satu pertanyaan itu tuh 2 menit ataupun 1 menit gitu. Tergantung dari pertanyaannya itu apa. Jadi jangan terlalu berbelit-belit. Terus nggak usah diulang-ulang. Tadi kan Mbak bilang yang kayak kontribusi saya nanti ataupun ini itu diulang-ulang jangan. Cukup aja gitu. Kedengeran nggak? Oke. Gimana Yul? Ada suaranya? Ada Mbak, suaranya Mbak? Ada tak suaranya? Enggak. Oke. Ada suaranya? Halo? Halo? Ada suaranya? ya Allah, jaringan. Bentar, Mbak. Ada. Mana we mas? Ya balikan kalau mau mah. Ada nggak suaranya? Ini sekarang nih. Sekarang ada nggak suaranya? Suaramu yang nggak ada ini. Mana ini?
Mbak Yul piye iki? Apa koneksinya aku? Kedengaran, Mbak? Nah, ada suaramu ada. Ya, ini kedengaran, tapi Nah, akunya nggak kedengaran. nggak ada, suaramu nggak ada. Aduh, aduh. Kalau nggak ini aja, Mbak. Kalau nggak chat aja nggak apa-apa. Oh, boleh lah, terserah lah, bebas mana. Tapi Tapi nanti mau soalnya ditanyain nggak? aku coba masuk lagi. Soalnya aku coba masuk lagi dari ini, dari apa namanya? Dari HP satu lagi tuh nggak bisa. Oh, ini udah jelas kok, ini udah jelas. Hilang lagi. Iya, jadi kan aku pakai dua perangkat. Ini laptop aku di kampung, Mbak. Jadi ini nggak di ya, CC gitu Oh, loh. ya. Jadi nggak bisa. Jadi kayak harus pakai ini dulu karena aku kerusain kucing. Harus pakai ini gitu. Astagfirullah. Boleh dicat aja nggak? Iniin. Udah di ACC. Kalau nggak tahu aku itu aja nggak sih? Aku voice note aja nggak sih? Nah, tapi belum di breakout room. Iya. Aku apa? Aku voice note aja nggak sih? Tolong Mbak di breakout room, Mbak. Kalau Mbak Oke, masih sebentar, jadi sebentar. host atau co-hostnya. Oke, udah. Nah, ini dia. Udah bisa? Mana suaranya ini? Mana suaranya ini? Boleh sabar mana Mbak. Gak bisa, gak Astaga. bisa mantul. Dah. Iya, satunya dimatiin. Oke, udah. Mana itu? Belum hidup mikrofonnya. Nggak ada suaramu. Nggak ada itu suaranya. Aduh. Dah. Udah Mbak, aman. Aman kan? Aman ya. Nah, Oke, ngerasa mantap. juga, rasa juga sih tadi kelamaan nih Julian yang kita kok lama kali karena sempat lihat orang mockup terus dapat gambaran kalau kalau bisa tuh 2 menit aja gitu. Jadi Iya, koreksinya makanya. yang pertama benar. Udah ya. Jadi tadi untuk apa jangan terlalu panjang, dibatasin untuk waktunya. Kalau misalnya dia tanyanya apa, jawabnya apa gitu. Jangan kemana-mana jawabannya gitu. Ya. Cukup apa yang ditanya aja. Oke? Terus udah jangan Hmm. panjang-panjang. Terus mukanya kan jangan terlalu deket nih ya. Jadi nanti agak jauh kayak aku gitu ya arahnya. Jadi nanti nah ya nanti agak sana. Pokoknya segini aja sih sepompom gitu kan untuk jaraknya. Terus fokus ke kamera, jangan lupa, jangan terlalu panjang, nggak usah diulang-ulang gitu. Jadi kalau misalnya udah jawab, misalnya profesor profesor ini udah jawab ini aja gitu, jangan diulang lagi untuk ini itu. Terus untuk kontribusi, tadi kan udah dijelasin gitu ya Kak, tapi nanti takutnya ditanya lagi karena kan kalau kayak webinar segala macam itu kan bisa individual gitu ya. Tanpa adanya LPDP kita bisa ngelakuin itu kalau misalnya kita pengen kontribusi. Jadi memang lebih dicari tahu lagi nih, kira-kira apa sih isu yang memang benar-benar dan itu memang harus dengan adanya LPDP dan juga dengan adanya lanjut S2 ini. Terus untuk proposal proposal yang tadi itu juga dijelasin, nanti pasti bakal ditanya sih proposal Mbak karena kan udah ada di mana? Udah ada di sana ya proposalnya. Nanti kalau misalnya ditanya apakah nanti ini akan berubah atau gimana? Nah, itu jawabannya tergantung sama profesor, terus juga tergantung sama apa yang nanti Mbak temui di lapangan, mungkin lebih ke arah sana gitu. Terus kalau untuk apa ya? Apalagi ya, bentar. Siapkan apakah akan Mbak berubah judul. Ya, nanti kalau misalnya diubah judul, apakah Mbak masih konsisten dengan judul itu ataukah tidak? Biasanya kan itu ditanya gitu ya. Mungkin kayak pembimbingnya nih ternyata tidak suka dengan judul Mbak. Jadi memang Mbak tuh harus diganti. Apakah nanti Mbak akan ganti ataukah tidak? Nah, itu perlu diberikan jawabannya gitu. Terus untuk CV Mbak, CV Mbak tuh harus paham dan juga hafal gitu Mbak. Jadi nanti jangan sampai misalnya ditanya pengalaman membanggakan, terus juga yang lain, itu beda dari
CV Mbak gitu. Kalau misalnya CV Mbak tuh tahu kekurangannya nih, misal, "Duh aku kekurangan, aku lupa masukin ini itu." Nah, bisa Mbak jelasin atau Mbak elaborasiin itu sedetail mungkin itu di apa, wawancara ini. Tapi ingat balik lagi Mbak, jangan terlalu panjang. Karena aku tahu, karena kita yang bisa public speaking itu pengennya gitu aja kan, kayak langsung ini, itu kan, padahal tuh nggak boleh gitu. Terus jangan terlalu cepet juga. Ini kan kalau aku ngomong sekarang kan cepet gitu ya, tapi boleh diatur karena takutnya kalau kata apa, teman-teman aku tuh nanti orangnya nggak kedengeran nih, inti poinnya itu apa, gitu. Terus tadi karena terlalu panjang, langsung aja Mbak, Mbak jelasin, "Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya, bahwasanya ini, langsung ke intinya, udah intinya cari solusinya itu apa, gitu. Udah ke arah sana, terus untuk tunggu pewawancara selesai tadi juga ya, misalnya pewawancara selesai silakan jawab, baru dijawab gitu ya. Udah itu, apa ya, kalau mikir sih nggak terlalu mikir ya Mbak, tadi udah bener, udah pas. Lagi ya, udah sih kalau dari aku itu aja, selebihnya udah mantap. Tinggal di Aman ya, tinggal Mbak? jangan aman, tapi jangan tadi, takutnya karena terlalu panjang sama terlalu pede tadi, dia nanti kayak, gimana gitu loh. Jadi takutnya salahnya ke sana. Jadi nanti takutnya kita show up banget gitu loh. Jadi harus itu ya, harus dengan kerendahan hati. Oke, gitu. Izin nanya, kontribusi 5 sampai 10 tahun ke depan itu jawabnya yang baik gimana ya, Mbak? Kalau untuk kontribusi 5-10 tahun, itu kan yang pertama, di tahun beberapa tahun ini, misalnya 2 tahun atau 4 tahun, saya itu akan menjadi seorang doktoral. Itu kan yang pertama tuh. Menjadi seorang Hmm. doktoral terlebih dahulu, setelah saya menjadi seorang doktoral, saya akan melanjutkan lagi untuk ke dosen tadi. Dosen yang memang mungkin kalau Mbak mau pindah dari swasta ke negeri, itu bisa dilanjutkan ke sana. Lalu saya akan melakukan pengabdian-pengabdian. Setelah saya melakukan pengabdian selama berapa tahun, itu untuk 5-10 tahun. Cukup sih batas itu aja sebenarnya, Mbak. Karena nanti kalau untuk yang mau menjadi ahli ataupun profesor, itu kan bisa di jangka waktu 15 tahun gitu loh. Yang agak panjang gitu, karena kan untuk menjadi profesor itu kan susah gitu ya, lebih ke arah sana. Terus yang kayak webinar tadi bisa Mbak masukin juga tuh di 5-10 tahun. Jadi sembari Oh saya gitu. menjadi seorang dosen, itu saya juga bisa memasukkan menjadi webinar, terus juga menjadi narsum atau apa itu bisa banget gitu. Oke. Di 2 sampai 4 tahun saya akan berusaha menjadi dokter. Di samping itu juga saya aktif untuk menulis dan segala macam webinar, mendirikan komunitas. Dan 5 sampai 10 tahun ke depan saya akan melakukan pengabdian-pengabdian yang berkaitan dengan isu lingkungan gitu ya, Mbak ya. Oke, Iya, sip. benar. Jawab. Berarti kalau misalnya perkenalan, Mbak, izin aku nanya. Kalau perkenalan itu sampai ke ini aja berarti ya, sampai ke Kerjaan doang. kerjaan aja. Ya, Perkenalan jadi sampai. gini contohnya. Mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Saya izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Cahya Widya Gunawan. Saat ini saya merupakan lulusan dari Universitas bla 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 dalam program studi bla 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 dan akan melanjutkan kuliah S2 saya di universitas ini itu. Saat ini saya bekerja ataupun saya seorang fresh graduate. Terima kasih Ibu. Dah, cukup itu aja. Ya, oke Mbak, sip. Pokoknya jangan Hmm, kemana-mana. Simple-simple aja gitu ya. Iya, Bismillah lagi. pokoknya inti poinnya, jangan kemana-mana. Karena takutnya kalau misal kemana-mana, nanti kamu kejebak sama jawaban kamu yang kamu nggak tahu jawaban itu apa. Jadi gitu, Bener jangan sampai. ya Mbak, sip, sip. Bismillah. Mm-mm. Ada lagi nggak? Ada Bentar, lagi? bentar. Satu lagi terakhir. Nah, Apa kan tuh? setiap pertanyaan apakah jawab selalu terima kasih untuk awalannya terima kasih Bapak, gitu. Saya jawab gitu. Atau langsung jawab aja. Nah, kalau untuk itu sendiri, untuk yang jawabnya itu adalah baik terima kasih Ibu atau Bapak itu di beberapa kali aja gitu. Tapi pas diselang beberapa pertanyaan nggak usah lagi gitu. Jadi Oh kayak gitu. kita langsung aja, jangan terlalu banyak juga baik atau Bapak Ibunya gitu. Jadi nanti kalau itu penuh sama Bapak Ibu aja ntar gitu. Oke, aman. Sudah sejauh ini Bismillah. Udah ya, bismillah. Terus apa ya? Nanti kalau misalnya ditanya, kalau misalnya belum lolos LPDP, nanti kalau ditanya gitu jawabannya saya akan berusaha lagi atau mengevaluasi diri saya, pokoknya gitu, dan saya akan mencoba lagi LPDP. Jangan sampai bilang mau beasiswa lain. Itu jangan Iya, Mbak. sampai. Mm-mm. Terus pahami aja visi misi LPDP itu apa, nilai-nilai LPDP itu apa.
Itu aja sih. Ada Itu lagi? aja. Nggak, Mbak, aman, Mbak. Bismillah. Bismillah ya Mbak. Kalau misalnya iya kan nanti kan Mbak bisa ke Solo, terus tuh ketemu gue yang bocil ini. Kita bisa ya kan? Iya makanya harus semangat Mbak. Jadi pelan-pelan jawabnya, pokoknya enjoy aja. Jangan lupa smiling voice. Terus kalau misalnya ekspresinya memang ke arah sedih ya sedih, kalau senang ya senang. Tapi sebisa mungkin dikontrol emosinya gitu dari mimik wajahnya. Itu aja sih. Udah? Oke, Mbak. Ya. Eh, udah Mbak aman. Makasih banyak ya Mbak. Coba Iya, Mbak bayangin dari sama-sama. awal nge-DM, Mbak kenalin gitu. Untung gue ini orangnya yang welcome, yang menerima gratisan. Banyak banget tuh gratis semua tuh orang-orang. Tapi sempet heboh loh Mbak orang-orang Urdi yang pakai bayar gitu. Ya nggak sih? Iya, aku nggak tahu sih. Loh iya, heboh. Makanya sekarang orang banyak yang nggak bayar gara-gara itu. Apaan Urdi tapi ngasih bayar-bayar kayak gitu. Jadi yang orang daftar-daftar les itu kan heboh tuh di grup Oh LPDP. iya, Oh yang ya Mbak nggak les-les gabung. tuh banyak. Yes, gitu. Ya gitu. Tapi ini Mbak Cahya meluangkan waktunya ya. Nanti ya, kalau misalnya kamu lolos atau gimana, nanti ya udah jabarin saya mendm Mbak ini. Ya, Iya, itu makasih sih. Makasih banyak Mbak. iya semangat ya, Kak pokoknya izin foto Bismillah. dulu buat Boleh, 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 boleh yuk. bahan ini. Bahan apa? Bahan eh apa? We don't know, we don't know, we don't know gitu Oh, kan. oke, oke, Aku ayo, ayo. Astagfirullah. Boleh, boleh. Ayo kita foto tapi dulu. ya, tuh ya. Mana Mbaknya ini nggak nampak? Tiga, dua. Oh, oke. Makasih Aku banyak Mbak. cakep. Iya, berdoa ya, pokoknya Bismillah. Dilancarin apa wawancaranya gitu. Jangan Masih lama, terburu-buru jawabnya. Hmm? masih lama 15 Mei, tapi udah prepare sih. Nggak ada itu masih lama. Pokoknya harus diulangin lagi intonasinya, kecepatannya itu harus itu dikontrol. Biar nggak kepanjangan nanti. Kalau kepanjangan Mbak, orang cuma nanya berapa soal gitu. ya Oke? Mbak siap. Ya, Mbak, makasih banyak Mbak. Yuk kita ke room dulu yuk. Kita udah itu belum ya mereka? Oh, Ke room ya. Coba kita balik ke room. Mbak. Iris pun kan Mbak. Hmm, Udah tah? Belum? udah. Udah. Ntar lu Ya. emang. Ya. Gimana, Ya. Nas? Gimana, Nas? Aman? Kurang Ada yang masih bingung nggak? baik lagi ya Mbak. Aman. Aman. Gimana, Ci, dia, Ci? Nggak ada sih Mbak. Udah dijelaskan sama Mbak. Bagus Tetep. sih. Wah, dua nih orangnya nih. Oh ini baru dua ya? Oh my Iya, God. makanya. Oke, kalian berarti ada yang mau Tunggu, ditanyain tunggu. lagi Aku nggak tadi nih? ngobrol sama si Anas. Tunggu, coy. Oh, belum selesai. Iya, Tunggu, coy. lanjut dulu. Aku mau ngobrol sama si Anas. Mm-mm. Anas, apa tadi itu? Jadi Mbak, karena kemarin memang waktunya mepet dengan mau belajar IELTS. Aku juga pernah ikut Hmm, ini sih Mbak, apa sih namanya, prepare IELTS gitu. iya. Nah, aku dapatnya bandnya 4,0. Hmm, Jadi kayak udah lah nggak. jadi belum sampai. Iya Mbak, kan untuk kan pengennya di Australia Mbak, di Universitas Iya. Sheffield, ngambil Hmm, biologi molekuler. Tapi karena memang skor IELTS-nya nggak cukup, jadi udahlah ngambil TOEFL aja. Lagi pula waktunya memang dekat mepet banget gitu Mbak, dengan pendaftaran LPDP. hmm. Ya tapi nggak usah sampai yang itu aja ya. Yang itu. Iya kan Mbak, Nah, maksudnya satunya, pengen itu kan Mbak. betul. Satunya kayak, oke, mungkin bisa dipahami ya maksudnya gimana. Oke, gimana Iya. Mbak Yulia? Aman nggak Mbak Jas? Yulia ada di angkasa ya, Iya. dan bacanya ada di pantai, di sepoi-sepoi. Mbak Iya, Cahya tuh di lagi udah merah-merah nih, dia udah Mbak merah-merah. Mbak Fauzi, aku Tarawih di baru pantai sadar ya? loh di itu, di laut itu. Jembatan. Makanya ini udah kayak gini-gini nih telkungnya ini. Udah Oke, terbang-terbang. iya makanya. Hmm. Gimana, Nas? Prepare-nya, Nas?
perlu di prepare lagi lah Mbak. Masih ada Iya yang ya. kurang. Ya, iya Mbak. Selama masih belum hamin beberapa jam, prepare aja terus. Iya, prepare aja terus. Jadi jangan sampai harus diulang terus ya. Jadi maksudnya kan dari sini udah tahu nih feedbacknya ataupun koreksinya itu apa. Jadi nanti dipelajarin lagi kira-kira lebih baiknya itu seperti apa. Diulangin, jangan bilang kayak, waduh masih lama gitu kan. Ataupun bentar lagi itu masih lama gitu ya. Tapi harus diulangin terus. Karena kalau enggak, nanti kalian nggak terbiasa gitu. Terus lihat kameranya Iya jangan Mbak. lupa gitu. Harus fokus ke sananya jangan lupa. Ini Karena Mbak tadi Yuti mau ngomong. Ya. kenain sama Mbak Cahya, masih lama kok saya Mbak, 15 saya nggak ada lama-lama. Iya, nggak ada Mbak lama-lama. Cahya Nggak dirasa itu waktunya. Mas kan santuy. ini udah Saya prepare banget sih, nggak sampai pakai kemeja malam-malam ini. Oh, bener. Emang cakep. Mantep, cakep. mantep. Emang harus kayak gitu, nah. Jadi lebih prepare gitu kan, lebih cakep. panas kapan Kak tesnya? Tanggal 24 Mbak. Udah deket itu. Iya, Bentar lagi tuh, bro. Oh my God. nggak terasa itu. Besok tanggal 24. Tapi udah banyak dapat feedback dari Mbak Fauzia, nanti belajar lagi, belajar mock up Mantep. lagi. Mantap. Emang harus mock up lagi sih, menurut Iya, aku. benar. Mock up terus aja sampai capek. Boleh mau Kak sama saya? Apa? Nggak apa-apa sama temen boleh, nggak harus Itu sama boleh sama temen boleh gitu kan. Jadi Oh, ya. sama ibaratnya mock up gitu ya Mbak ya. iya berdua gitu loh. Jadi nanti kamu kasih pertanyaannya ke Yulia, terus nanti kamu yang jawab gitu kan ibaratnya. Atau sama orang yang menurut kamu bisa dibantuin lah gitu. Nah, karena untuk mock up itu sendiri itu perlu latihan karena takutnya biar kamu tidak susah Ngeblank. ataupun lupa dalam menjawab gitu. Malah nggak tahu kalau sesama kawan itu bisa gitu. Takutnya malah agak-agak ini kan, mereng-mereng karena sebelum jadi sama-sama jadi urdi kayak gitu. Enggak juga, karena kan sama ordinya kan udah ibaratnya gitu. Jadi ibaratnya tinggal memperlancar aja gitu. Takutnya kan Mbak Yulia kita kayak, ih apa ya feedbacknya, udah ada baik-baiknya itu gitu. Itu dia. Iya, tadi kalau aku sih kalau misalnya itu feedbacknya langsung dibilangin. Jangan sampai. Harus dicobain. Ada lagi yang mau ditanyain nggak kalian? Aman Mbak. Kak Aman ya, Fauzia udah. mah Ini lagi nyari Instagram Mbak Fauzia nih. Oh my God. Cari, follow. Kalau nggak ada apa-apa weh di sana, tapi nggak apa-apa sih kalau aku mau di DM mau Cari tanya-tanya aja nggak apa-apa. Anas. Cari di Instagram aku, Nas. Iya Mbak Fauzia lagi nyari 99. Aduh, tambah nanti lagi follower kita ini. Alhamdulillah aja ya. Kak Fauzia Nah, jurusan apa jenanya? sama di si Cahya sekelas aku nih. Fisika. Fisika. Adalah kalian suka ya jurusan-jurusan kayak gitu, nggak pusing Oke. kalian. Nggak pusing kok nggak ada kerja. Kak mau tanya nih Kak Fauzia dari mana ya? Dari Makassar, Sulawesi. 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 Kalau Kak Mirip Tika, kan logat Oh, kita. dari Riau Kak, tapi saya Manurung. Sama kita, Eda. oh pantas lah aku kok kayak Medan bahasanya kok Sumatera kali. Sumatera kali. Ya. Orang Ya. Sumatera sih semua di sini, kecuali aku. Apalah daya nih aku Sumatera tapi Iya. tidak ada bahasanya ini. Nggak ketebak kan aku orang Sumatera? Ketebak nggak aku orang Sumatera? Tebak. Hah? Oh, tadi Mbak namanya Fauzia gimana Mbak? Fauzia, ada R-nya di belakang. Underscore 99. Underscore Oh 99. iya. Hafal banget dia. Lah Sering iyalah, ngetek ya. saya nih bos. Udah banyak belum tugas? Ngetek. Apa? Udah banyak belum Kenapa? Oh, udah banyak banget tugasnya, weh. Jangan ditanya, ini nggak dikerjain. Ini nggak ada Belum dikerjain, dikerjain. malah mau di-pop up ini. Ini emang edan nih. Wah, Alhamdulillah. Nah, saya kan kami Mbak. Semoga amal jariah ya Allah. Semoga amin ya Allah, amin. Ayolah kita foto dulu Amin. yuk. Udah Kayaknya tuh lulus, kita guys. selesai. Ada orang lain juga. Foto dulu, Ci. Tunggu, aku cantik-cantik dulu. Rapi dulu. Waduh, si Rapi-rapi. Mbak Oh, Anas, oh my God, aduh. langsung keluar itu. Iya, iya. Wes, wes.
Meleset. Ntar dulu. Ayo, mari kita foto. Saya Satu. Oke, wait. Ntar ya. Belum. Lanjut lagi, sekali lagi. kirim di grup ya, Mbak. Oke, ntar ya. Oke, wait. Mungkin belum saatnya. Oh my God, ada yang galau nih. Galau nggak lo? Galau apaan tuh? Apa itu galau? Galau Apa itu nggak galau? lo? Apa itu galau? Oh my God. Iya, bener banget. Oke, udah Oke, guys. Nah ya, nanti Guys, kami nih galau juga nih. kasih banyak Kak Ana. Iya, banyak sama-sama ya. guys. Pokoknya Aku lancar-lancar ya. Amin. Kabarin ya Semangat. kalau lulus. Iya, Mbak. Dadah. Kalau Oke, tanya-tanya, thank tanya you. di grup aja ya. Hmm. Oke, Eh, dah. See you ya. Aku matiin dulu. Bye-bye. Oke, dadah Cai. Oke. Dadah, Ci. Ini Huh, apa? siapa? Kaget. Adik saya, Mbak. Oh, Allah, ya Allah. Yaudah, Mbak, saya permisi ya, Mbak. Izin les. Iya, Hmm. Makasih, Mbak. silakan. Puji ya, Mbak Cahya. Sama-sama. See you. Gimana Cai? Udah sih, kayak mana tadi si Anas itu? Masih prepare jauh? Dia sudah bagus sih. Menurutku udah Udah bagus. bagus. Iya, soalnya tadi dia udah nonton kan waktu aku nge-zoom sama siapa sih Kifrah itu loh. Jadi udah Hmm. aku bilang, kamu harus bagus. Iya, dia bagus. Ya tadi belum ngerjain tugas, Ci. Astagfirullah, Ci Loma. Ya jangan diingetin lah. Nih, makan ini aja. Oh my God. Ih, tengok ada Oh, nastar, tengok. Kamu nggak nastar nih. Nur bawa. oh, udah ada kembali ya dia Ina. Udah, dia udah kembali. Jadi Naya yang tadi di belakang itu. Iya, Dia kerja nugas kan dia. iya. Oh, Aku yang rajin nggak nugas. sekali ya, temanmu. Ya Allah, Cahyo. Ya Allah, Cahyo. Kalau kita ketemu kayaknya kita bakal nggak nugas di berdua. Astagfirullah, emang makanya. Makanya kita nggak boleh nugas bareng tahu. Cuma main kita mah. Aduh, ada tenang. Tapi kita ini timnya deadline. Nanti bakal selesai juga tuh tugas. Bakal terbit tuh artikel tuh. Tugas apa aja Ya kerjain walaupun ini? walaupun ngangong-ngangong. Tugas apa aja kerjain Naya itu? Memang ada tugas ya? Nggak ada tugas. Itu dia nyalin. Klasik. Dia belum nulis katanya. Aku nggak pernah nulis. Hmm. Hmm. Ya, sumpah. Emang yang Makanya. tugas yang harus dikerjain itu apa sih? Yang harus banget udah mau Nggak ada sih. dikerjain? Nggak ada Kajian kan? yang harus banget. Oh, Kajian. Tapi kajian kan ya? masih progres. Nah. Oh my God, Cahyo. Ngapain diingetin? Cewek banget aku leha-leha weh. Nggak ada lagi kayak mau di mock up hari ini. Kalau di grup nggak ada lagi sih besok mungkin. Tapi nanti dulu lah. Istirahat dulu. Masih lama. Oke, itu Thank you apa ya, Cak? Ci. Thank you. Assalamualaikum. Bye-bye. Salam. Udah.